Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1999 hari. H-1, Renungan Pagi ini tepat 2000 hari mengudara non-stop memberitakan kabar baik bagi dunia. Haleluya. Tepatnya besok tanggal 12 Desember. Atas mandat dan kepercayaan dari Bapak Ibu Saudara pendengar setia Renungan Pagi, besok kami akan menyalurkan sumbangan Bapak Ibu Saudara sekalian ke Panti Asuhan Tunanetra. Bantuan berupa selimut, sembako, dan alat-alat keperluan lainnya untuk anak-anak panti dan juga pengurus di sana. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, yang sudah mendukung, mensupport pelayanan kami melalui doa, daya, dan dana. Saya percaya apa yang saudara tabur saat ini akan saudara tuai berlipat kali ganda. Saudara akan menuai berjuta-juta kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan kami, menguatkan serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat yang adalah firman Allah itu sendiri, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Ayub pasal 22, ayat 21 sampai ayat 30. Ayub pasal 22, ayat 21 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ayat-ayat yang sudah kita baca ini adalah perkataan dari Elifas yang adalah sahabat dari Ayub. Elifas mau memberikan satu pemahaman kepada Ayub yang pada saat itu sudah mulai menggerutu, yang sudah mulai mempertanyakan kepada Tuhan apa kesalahannya dan ini dan itu, sehingga dia sudah mulai berkeluh kesah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas saya melihat di sini memberikan satu nasihat yang sangat-sangat memberkati saya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini mari kita belajar. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, yang harus kita lakukan, yang pertama, firman Tuhan dikatakan di ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pasal dan ayat sebelumnya, kita akan menemukan di sana bahwa rupanya Ayub sudah mulai mempertanyakan kepada Tuhan kenapa ini menimpa dia. Dia sudah mulai berkeluh kesah, sudah mulai bersungut-sungut karena kejadian yang menimpa Ayub.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas melihat bahwa Ayub sudah mulai protes sama Tuhan. Makanya Elifas berkata kepada Ayub, berlakulah ramah terhadap dia. Saya menangkap rupanya Ayub itu karena ya namanya manusia, dia tidak berbuat salah. Rupanya dia sudah mulai kesal, saudara, atas apa yang menimpa dia. Sehingga dia sudah mulai mau protes kepada Tuhan. Dan Elifas memberikan nasihat kepada Ayub luar biasa. Berlakulah ramah terhadap Tuhan. Saudara, kalau kita melihat arti kamus ramah itu artinya bersikap baik. Baik itu bertutur kata baik, baik itu kita melakukan segala sesuatu dengan baik, sehingga orang senang, itu artinya ramah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar berlakulah ramah artinya bersikap baiklah di hadapan Tuhan. Walaupun kenyataannya kita sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap bersifat baik. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika dia hidup dalam kebenaran, tetapi dia mendapatkan hal yang tidak baik, saudara, akhirnya apa, saudara? Protes sama Tuhan, melawan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Banyak orang kan mau hidup baik, mau rajin ke gereja, terus mau terlibat dalam pelayanan, tetapi apa, saudara? Dia mendapatkan hal-hal yang dia anggap merugikan dirinya, sehingga apa? Dia protes sama Tuhan, Tuhan, lebih baik saya nggak pelayanan, lebih baik saya seperti hidup di masa lalu yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, saya aman-aman saja. Saudara, banyak orang kan protes seperti itu. Nah, Elifas mau memberikan nasihat yang luar biasa menurut saya sebagai seorang sahabat. Tetaplah berlaku ramah kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi Ayub tidak baik-baik saja, tetap ramah, tetap bersyukur, tetap menerima itu semua dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mau baik atau tidak baik yang kita alami, kita rasakan, tetap bersikap baik, berlaku ramah terhadap Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, di dalam firman Tuhan ini, Elifas mau memberikan nasihat kepada Ayub. Di ayat 22 di sana dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas mau memberikan satu pemahaman dan pengertian kepada Ayub bahwa dia harus menerima kenyataan. Apa yang Tuhan sudah firmankan, terima saja. Dan lakukan itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Memang mungkin saudara berkata, ini berat Pak Pendeta, kalau hanya mengasihi orang yang kita kasihi, ya kita bisa terima. Tetapi mengasihi musuh kita itu baru sulit, saudara. Tapi itu yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan. Yaitu melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui khotbah, melalui renungan, melalui pembacaan firman Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima itu, saudara. Apapun kata Tuhan, itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau lakukan, itu sama artinya kita menolak firman. Firman itu selalu saya katakan, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ketika kita menolak firman, kita menolak Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan kepada kita, mungkin itu nggak mengenakan buat kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Itu memang berat, saudara. Melakukan hal-hal yang baik di masa-masa kita nggak punya apa-apa, saudara, memang itu berat. Tapi percayalah ketika kita taat, kita menerima itu, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, pesan yang kedua dari firman Tuhan ini.
terima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Senang atau tidak senang dengan apa yang kita baca, dengarkan, renungkan, Tuhan mau kita menerima itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menghendaki saudara dan saya taat pada firman Tuhan. Amin. Jadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Terima firman Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, di ayat 23, pesan firman Tuhan kepada Ayub dan tentunya bagi kita semua. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat juga di ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini bertobat. Elifas mau menyampaikan pesan ini kepada Ayub, yang tadinya dia memang betul-betul dalam keadaan terpuruk, mulai menyalahkan dirinya, orang lain. Dia mulai menyalahkan Tuhan dengan mempertanyakan kenapa ini harus terjadi kepada dia yang hidup dalam kebenaran. Elifas menyampaikan pesan yang sangat-sangat menohok kepada Ayub. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian. Bertobat, saudara. Kalau kita selama ini hidup memberontak kepada Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, hidup dalam dosa, saudara bertobat. Gunakan momen menyambut Natal ini. Kita gunakan untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa orang yang bertobat adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan orang yang menundukkan diri, artinya dia yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat derajatnya. Tuhan akan memulihkan keadaannya. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Buat saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mau memulihkan kita kalau kita masih hidup dalam dosa? Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, bertobat. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang berbau dosa. Dan Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara. Mengubah saudara. Yang tadinya gelap akan jadi terang, saudara. Amin. Yang tadinya terpuruk, saudara, akhirnya Tuhan akan mengangkat derajat saudara. Yang tadinya di bawah akan Tuhan angkat tinggi. Amin. Bertobat. Supaya apa? Tuhan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Dan yang keempat, saudara. Pesan firman Tuhan dari Elifas kepada Ayub dan tentunya kepada kita semua di ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari Elifas kepada Ayub, berdoalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sepertinya sudah sangat-sangat familiar di dalam telinga kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ada persoalan pergumulan, berdoalah. Itu pesan dari hamba Tuhan, pesan dari orang-orang yang terdekat kita, tentunya kepada kita yang ada dalam persoalan pergumulan hidup. Saudara, firman Tuhan ini akan terus berbicara kepada kita ketika kita ada dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Yang kita harus lakukan adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, bahwa apa yang saudara doakan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mendengar, apalagi posisi saudara teraniaya, saudara disolimi, saudara dicurangi, saudara dilakukan hal-hal yang jahat oleh orang-orang yang berduit, orang-orang yang kuat. Saudara, di saat saudara berdoa, surga mendengar jeritan hati saudara.
persoalan pergumulan yang menghimpit saudara itu justru akan membantu kita membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan, yang tadinya kita tidak pernah berdoa. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, tiba-tiba kita betul-betul kusuk dalam doa. Dan doa seperti itu, orang yang teraniaya, Tuhan dengar dari surga. Doa orang yang teraniaya menembus hadirat Allah di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Kalau kita ada dalam pergumulan, persoalan, saudara, yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, minta kekuatan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Saya percaya, saudara, ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia membawa semua persoalan pergumulannya dengan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan, berdoa itu adalah tindakan yang sederhana, tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara, berdoalah. Belum ada kata terlambat. Kalau kita masih hidup, saudara bisa berdoa, saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang heran, ajaib, mujizat pasti terjadi. Ketika kita berdoa, surga mendengar dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Amin. Berdoalah. Berdoa, saudara, gratis. Mau dimanapun, dalam situasi, kondisi apapun kita, ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Amin. Dan pastinya, doa orang-orang benar, besar kuasanya. Di saat saudara hidup benar, saudara disolimi, diperlakukan tidak baik, orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, merencanakan kejahatan kepada saudara. Di saat saudara berdoa, saudara akan melihat Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 28 di situ dikatakan, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua. Jadilah terang, bersinarlah di dalam kegelapan. Jadilah berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadilah jawaban, jadilah berkat, jadilah terang bagi mereka. Supaya apa, saudara? Supaya mereka dapat mengenal dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen di sekeliling kita, tapi belum tentu mereka jadi berkat. Belum tentu mereka menjadi terang Tuhan. Betul apa benar? Masih banyak orang Kristen tetapi jadi batu sandungan. Tapi firman Tuhan ini menegur kita semua untuk kita jadi jawaban, jadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa kita ada di tempat tinggal kita? Mungkin sudah berkata, saudara hanya sendiri di sana sebagai orang percaya. Karena Tuhan mau saudara jadi terang di tempat itu. Mungkin saudara berkata, di tempat saya bekerja, Pak Pendeta, hanya saya yang orang percaya. Tuhan menempatkan saudara di sana untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Supaya mereka datang kepada sumber terang yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berkat, saudara tidak harus jadi orang kaya. Dengan hidup dalam kebenaran firman, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita akan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita diberkati, itu artinya kita harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, berlakulah ramah, bersikap baiklah kepada Tuhan. Yang kedua, terima firman Tuhan. Apapun yang disampaikan, yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu harus kita terima. Jangan menolak firman Tuhan. Lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari.
Dan yang ketiga, saudara, bertobat. Tinggalkan kehidupan dosamu. Tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam terang Kristus. Berdoalah, itu yang keempat. Dan yang kelima, tetap bersinar. Tetap jadi berkat. Dimanapun kita berada, jadilah terang Tuhan. Amin. Dengan hidup seperti firman Tuhan ini, apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan pasti akan pulihkan kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur. Mereka yang berduka. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengucapkan pada kesempatan ini banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus dengan setia mendukung pelayanan saya melalui audio renungan pagi ini mengudara besok tepat hari ke-2000 hari mengudara. Terus memberkati bumi, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya melalui doa, daya, dan dana. Teruslah bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan supaya kita terus diperlengkapi melalui pelayanan ini. Dan saya juga sangat diberkati melalui pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersama dengan saya melalui pelayanan ini. Dan dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, memberitakan kabar baik untuk seluruh dunia. Dengan mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik melalui pelayanan renungan pagi bersama dengan saya. Haleluya. Terima kasih untuk supportnya selalu. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.